Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Rizky Sumantri dari Prodi Statistika Fakultas MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pendugaan Parameter Distribusi Kasus Positif COVID-19 di Indonesia dengan Metode Bayes. Pertama, untuk pendahuluan, secara umum, statistik dibagi menjadi dua metode. Salah satunya adalah statistik inferensi, di mana statistik inferensi adalah pendugaan sebuah parameter populasi dari data yang diambil dari sampelnya. Kemudian ada distribusi data. Sebelum melakukan pendugaan parameter, harus diketahui terlebih dahulu distribusi datanya. Salah satunya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Kemudian nilai ekstrim. Nilai ekstrim menurut statistik adalah nilai-nilai yang berada di ujung kurva dari sebuah distribusi. Untuk menentukan nilai ekstrim, salah satunya menggunakan metode blok maksima, yaitu nilai-nilai maksimum atau minimum yang berada dari sebuah periode waktu tertentu. Salah satu contohnya ada per minggu, per bulan, per tahun. Kemudian ada metode Bayes-Markov Chain Monte Carlo. Salah satu metode yang digunakan untuk menduga sebuah parameter. Metode Bayes adalah metode yang menggunakan nilai historisnya atau data priornya untuk melakukan pendugaan. Yang kemudian data prior itu dan data sampelnya digunakan untuk menentukan distribusi posterior. Nah, Markov Chain Monte Carlo ini digunakan untuk membangkitkan sebuah sebaran data dari distribusi prior. Kemudian data yang saya gunakan adalah COVID-19. Di sini saya menggunakan data dari tanggal 2 Maret sampai 1 November 2020 di Indonesia, kasus positif COVID-19 di Indonesia. Landasan teori saya menggunakan uji kecocokan distribusi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, nilai ekstrim, pendugaan parameter, metode Bayes, fungsi likelihood, distribusi prior dan posterior, fungsi distribusi normal, Markov Chain Monte Carlo, Gibbs sampling, dan COVID-19. Hasil penelitian. Dari data terlihat bahwa data yang tertinggi berada di minggu ke-32, yaitu sebanyak 4.850 kasus. Kemudian rata-ratanya adalah 1.977,5, nilai standar deviation-nya ada 1.587,7, skewness-nya ada 0,4, dan nilai kurtosisnya ada di minus 1,2. Saya melakukan uji identifikasi jenis distribusi menggunakan software EasyFit dan saya menguji untuk keempat distribusi, yaitu distribusi Gumbel, Weibull, preset, dan normal. Dari keempat distribusi itu ada 3 distribusi yang menerima H0. Artinya data mengikuti distribusi Gumbel, Weibull, dan normal. Namun saya menarik kesimpulan bahwa data mengikuti distribusi normal karena nilai statistik hitung yang lebih kecil dibanding 2 distribusi lainnya. Untuk pendugaan parameter, karena tadi data mengikuti distribusi normal, jadi distribusi priornya untuk parameter mu mengikuti distribusi normal, dan untuk parameter sigma mengikuti distribusi inverse gamma. Kemudian distribusi posteriornya untuk parameter mu mengikuti distribusi normal juga, dan untuk parameter sigma mengikuti distribusi inverse gamma juga. Selanjutnya, setelah di running menggunakan software R, saya mendapat trace plot dan histogram sebagai berikut. Dari trace plot sudah terlihat tidak mengikuti sebuah tren, yang artinya data-data yang dibangkitkan sudah mengikuti distribusi posterior yang dikehendaki. Dari hasilnya didapat bahwa pendugaan parameter mu sebesar 1978,347 dan nilai parameter sigmanya, pendugaan parameter sigmanya sebesar 1637,65. Kesimpulan dan saran. Dengan menggunakan metode Bayesian Markov Chain Monte Carlo dengan algoritma Gibbs sampling,
diperoleh bahwa nilai dugaan untuk parameter rata-rata distribusi untuk distribusi normal adalah 1978,347 dengan pendugaan parameter simpangan bakunya sebesar 1637,65. Selanjutnya, inferensi mengenai kasus baru positif maksimum mingguan COVID-19 di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan fungsi distribusi normal mu 1978,347 dan parameter sigmanya 1637,65. Saran dari saya untuk analisis ini dapat menggunakan distribusi prior yang lainnya atau menggunakan distribusi dari sebaran data, distribusi lain dari sebaran datanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.